Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai geometri dimensi 3 subbab tentang menghitung jarak. Nah, materi ini terdapat di kelas 12 matematika wajib. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ocre, ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Nah, untuk menghitung jarak, jadi di sini ada apa ya? Ada konsep menghitung jarak, ada tricks and tipsnya. Nah, jarak ini adalah kalau kalian mau menghitung jarak itu pasti selalu tegak lurus, Kemudian, nah, kenapa tegak lurus? Nah, pasti tegak lurus itu di sisi terpendek. Kemudian ada juga, nah, untuk kalian bisa memberikan suatu solusi dari permasalahan menghitung jarak, kalian harus bisa membayangkan. Nah, di sini kalian clue-nya itu harus bisa membayangkan dari suatu bangun ruang. Misalkan kalau kalian kesulitan untuk membayangkan, nah biasanya di sini teman-teman itu sulit membayangkan, ya, apalagi yang abstrak-abstrak seperti bangun ruang seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sulit membayangkan, coba kalian bayangkan kamar kalian yang berbentuk kubus atau balok seperti itu, ya, di mana ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu. Silakan kalian bayangkan. Nah, ini harus membayangkan. Nah, biasanya yang harus dibayangkannya itu, nah, ini segitiga yang mewakili. Jadi pasti kalau menentukan jarak itu pasti kita buat segitiga dulu yang mewakili. Buat segitiga baru kita tarik dari titik satu ke garis atau ke bidang atau ke titik yang lain gitu, ya, sehingga si jaraknya itu berbentuk selalu tegak lurus seperti itu. Maka di sini harus dibuat segitiga yang mewakili. Nah, segitiga yang mewakili biasanya ini itu adalah suatu sisi tingginya seperti itu, ya. Jadi ada segitiga yang mewakili. Jadi konsepnya itu ada segitiga yang mewakili. Nah, kalau misalkan nih, yang pertama ada segitiga nih, tiga sama sisi. Misalkan ini sama sisi, maka tinggi. Nah, tingginya itu dari titik A ke bawah, ya. Ini tegak lurus, ya. Ini tegak lurus. Oke, ini siku-siku tegak lurus. Nah, jadi kalau kalian mau mencari si T, ini si T, ya, si T. Oke, ini si T. Nah, jadi tinggi dari segitiga. Kalau mencari si T, cara cepatnya, cara cagernya, cara ranger itu T sama dengan A dibagi 2 akar 3. A per 2 akar 3. Pasti seperti itu. Ocre, ya? Ocre. Next, kalau segitiganya yang kedua itu segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Yoi, bro. Nah, misalkan ini sisi yang ini tuh sisi A, kemudian ini sisi B, kemudian ini sisi C. Nah, untuk mencari jaraknya, pasti ini tingginya. Nah, tingginya itu di sini, ini siku-siku. Oke. Ini kita kasih T. Nah, gitu. T itu tinggi. Boleh juga D. D itu jarak, ya. Boleh D, boleh T. Distance, jarak. Nah, D distance. T tinggi. D distance, bahasa Inggris, ya. Nah, untuk mencari T-nya tinggal A dikali B. AB per C. Nah, oke. AB per C. Nah, untuk memudahkan kalian lebih mengingat, nah, di sini ada cirinya. Cirinya itu, nah, kalau si C ini tuh apa? Sisi yang paling panjang, yaitu sisi miring. Kalau T di sini adalah sisi yang pendek, yang terpendek, dan siku-siku dan tegak lurus seperti itu, ya. Siku-siku bisa juga seperti itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, konsep yang ketiga ada segitiga sembarang. Nah, sembarang misalkan segitiga ABC. Kemudian, nah, ini dari titik C tarik ke sini, ini merupakan tingginya. Nah, tingginya ini tinggi, selalu siku-siku, tinggi terhadap titik C ke garis AB, pasti siku-siku. Nah, ini misalkan ini T-nya juga tinggi, ya, atau D, boleh D. Distance, ya, jarak. Seperti itu. Ini misalkan A, nah, depan sudut A ada A kecil, depan sudut B ada B kecil, depan sudut C ada C kecil, ini C kecil, kemudian, nah, ini tuh ada titik O. Nah, titik O. Nah, kalau untuk segitiga sembarang ini ada 2 langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, langkah pertama itu kalian cari dulu sisi AO atau, ya. Kalau atau itu boleh AO, boleh OB. Nah, terserah kalian mau
AO atau OB gitu ya. Nah, tapi di sini kakak akan menjelaskannya itu misalkan itu di AO. AO itu misalkan X misalkan. Kita akan cari X-nya dulu. Nah, sehingga X itu, nah sebetulnya ini menggunakan aturan kosinus ya, aturan kosinus untuk segitiga sembarang. Nah, karena di aturan kosinus ini dipelajari di kelas 11 di Kurtilas ya, kelas 11 aturan kosinus, maka ini hanya sepintas aja untuk di kelas 12. Jadi kalau mencari si X ini itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2C. Aduh bingung Kak euy. Oke, cirinya seperti ini. Cirinya nih, ini lihat nih. Yang negatif dikurangi A ini kan B kuadrat positif C ditambah C kuadrat positif. Ini dikurangi. Yang sendiri ini yang dikurangi negatif si A kuadrat. Ini pasti apa? Pasti sisi terjauh dari si X. Oke, kita tengok dulu ya. Si B ini kan dekat dengan si X. Si C ini kan dekat dengan si X, menempel ya. Satu garis dengan si C. Karena si X itu bagian dari si C. Ini kan terdekat nih B dan C, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. A kuadrat itu pasti yang dikurangi itu oleh sisi yang terjauh. Kemudian si C, nah si C ini per 2C. Nah si C ini merupakan suatu apa? Yoi bro, suatu letak X berada. Nah letak X berada. Oke ya, ini bisa aja nanti segitiganya dibalik atau gimana. Yang penting kalian yang bisa clue-nya itu, cara rangernya itu kalau si A itu yang dikurangi itu pasti sisi terjauh dibagi 2C. 2C itu letak X berada. Nah, letak X berada, X-nya kan di sini nih garis C. Ya udah 2C. Nah, gitu ya. Kalau X-nya di B berarti 2B, 2 nah seperti itu. Nah, setelah langkah pertama selesai, nah ini kan baru X-nya nih. Karena kita mau mencari T tingginya, maka baru kita Pitagoras yang ini bro, karena ini siku segitiga AOC. Maka akar B kuadrat ini kan sisi miring nih bro, dicurangi X kuadrat. Nah X kuadrat, maka ketahuan deh si tingginya. Nah jadi ada 3 macam konsep untuk segitiga ya, yang mewakili dalam menghitung jarak di bangun ruang seperti itu. Nah kemudian ada lagi loh, ada yang namanya, nah ini khusus kubus ya. Khusus kubus itu, nah ini misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ini selalu seperti ini ya, penamaan kubusnya A, B, C, D. Nah ini berlawanan arah jarum jam ya, E, F, G, H. E, F, G, H, bukan dari sini, tapi dari awal lagi. A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan sampai ke biru. Misalkan si A, B ini adalah A. Oke, jadi di sini ada khusus kubus itu bahwa diagonal bidang. Nah diagonal bidang itu sama dengan A akar 2, berarti sisi akar 2. Akar 2 ini pasti biar kalian tidak capek-capek menghitung gitu ya. Diagonal bidang yang mana Kak? Nih diagonal bidang itu yang nih A ke F, AF. Nah diagonal bidang berarti diagonal yang ada di bidang. Oke ya. Ini bidang itu ada 6 bidang, berarti diantaranya bidang A, B, C, D, bidang A, B, F, E, bidang apalagi? Bidang ini B, C, F, G atau dan seterusnya sampai 6. Kemudian ada yang namanya selain diagonal bidang, ada yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang pasti selalu A akar 3. Nah ini kalian pasti sudah belajar di SMP tentunya ya. A akar 3 ini biar cepat aja ya kalian menghafalkannya. Nah jadi ada hafalnya juga untuk untuk di dimensi 3 ini. Nah, jadi kalian harus bisa menghafal biar bisa membantu ketika kalian memberikan suatu solusi dari permasalahan dimensi 3 khususnya menghitung jarak. Oke, diagonal ruang ini pasti A akar 3. Yang manakah diagonal ruang? Oke nih, BH. Ini diagonal ruang, yaitu diagonal yang ada di ruang, ada di ruangan. Pasti A akar 3. Nah, selain itu ada juga yang namanya jarak titik ke tengah bidang di depannya. Pasti sama dengan A per 2 akar 6. Yang mana Kak? Oke, kita gambar lagi. Nah, misalkan ini ada bidang CDGH. Ini CDGH ya. CDGH. Nah, kemudian untuk jarak di tengah-tengahnya, misalkan kita buat titik tengah dari bidang ini DCGH, perhatikan, maka kita tarik garis CH, garis bantu ya, putus-putus, ini DG. Nah, perpotongannya itu jadi jarak dari titik E ke tengah-tengah bidang ini itu pasti jaraknya A per 2 akar 6 atau setengah A akar 6 atau A per 2 akar 6, boleh seperti itu. Pasti selalu seperti itu. Yang ini titik E kan berarti selain bidang DCGH itu ada juga bidang yang di depan E itu apa?
ya BF GC karena di depannya. Kalau ABFE bisa nggak Kak? Nggak, karena si E itu ada di bidangnya itu sendiri ya, tidak ada bukan di depannya tapi ada di bidangnya itu sendiri. Terus HDHE juga si E kan ada di bidang itunya sendiri. Terus ada lagi selain itu, yoi bro, ada bidang ABCD. Nah, ABCD itu ada di depannya. Nah, ada di depan nih. Ada di depan kalau di gambar ini bidang ABCD ya. Nah, ini jaraknya set ke tengah-tengah ini bidang ABCD pasti A/2 akar 6. Seperti itu ya toh. Berarti ada 3 bidang yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalkan bidang EFGH ini tidak, kenapa bro? Karena si E-nya itu ada di bidang EFGH. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya ada 3 buat A, B, C, D, terus D, C, G, H, dan juga di depannya itu B, C, G, F. Nah, ada 3 bidang yang mungkin terjadi bahwa jaraknya itu pasti A/2 akar 6. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kemudian yang keempat ada sepertiga DR dan 2/3 DR. DR itu apa? Diagonal ruang. Iya, diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Diagonal ruang seperti apa? Oke, kita misalkan nih yang gambar ini ya. Gambar ini berarti E ke O, ini perpotongannya apalah, E ke O lah, misalkan ini O, EO. Kemudian kakak buat ini diagonal ruang. Bidang diagonal ada diagonal ruang. Diagonal ruang berarti dari B ke H, berarti BH ya. Nah, perpotongan antara si BH dan EO, nah di sini. Nah, perpotongan itu misalkan si P. Nah, di sini perpotongannya ya toh. Nah, jadi panjang HP dengan panjang PB, nah ini sepertiga DR. Nah, coba kita tengok dulu. HP itu lebih panjang mana antara HP dan PB? Yoi bro, lebih panjang PB. Nah, berarti si PB ini adalah 2/3 dari diagonal ruang. Berarti 2/3-nya. Gitu ya. Ini cara cepatnya, cara ranger, cara cager ya, cara ranger. Tetapi si HP ini adalah 1/3-nya dari diagonal ruang. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah konsep segitiga yang mewakili dan juga kubus ya, khusus kubus, dan juga konsep segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita ke contoh kak, boleh. Ayo kita ceki bro. Contoh yang pertama, misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, sisinya 6 atau rusuknya 6 ya, bukan sih, rusuknya 6. Berarti AB 6, BC 6, karena apa? Karena rusuknya itu sama untuk kubus. Nah, yang pertama itu tentukan jarak dari F ke AH. Oke. Langsung aja kita apa? Nah, kita buat dulu AH nih, si AH, garis bantu AH. Oke, dari A ke H. Kemudian, nah ini si F ini kan, F. Nah, F, AH nih, ke sini kan pasti di tengah-tengahnya. Kemudian kita buat segitiga. Nah, berarti ini FH. Nah, seperti itu. Ini segitiganya berarti ya. Oke, kalian bisa nggak membayangkan apakah AFH ini adalah segitiga siku-siku sama kaki atau sama sisi kira-kira nih? Ya, kalau kalian jawabnya sama kaki itu salah ya. Pasti ini tuh sama sisi. Kenapa? Karena si AF, si AH, dan si FH itu merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang itu sama kan panjangnya nih. Nah, 6/2 ya toh? Oke, langsung aja kita jawab. Jangan lupa kasih kotak kak, boleh kotak dulu. Oke, nah jawab ya, JWB jawab. Oke, kita buat, nah kita pindahkan segitiga ini, AFH berarti AFH. Nah kemudian, nah AFH, jarak F ke AH, ini jarak F ke AH, berarti nah F ke AH, dimana ini tuh adalah apa? Siku-siku bro, nah itu. Nah kita akan mencari si FO lah misalkan gitu ya, ini titik O. Untuk sisi AF, FH, AH sudah kita ketahui bahwa si AF itu adalah diagonal bidang. Tadi tengok lagi ya di khusus kubus. Kalau diagonal bidang itu pasti A akar atau rusuk akar 2. Berarti rusuknya 6, ininya akar 2. Berarti 6/2. Nah sehingga si FO, itu sama dengan A/2 akar 3. A/2 akar 3. Nah ini mencari apa? Nah konsep dari segitiga sama sisi A/2 akar 3. Sehingga diperoleh 6/2/2 dikali akar 3. 6 dibagi 2, 3 gitu ya. Oke, kita operasikan yang sejenis. Berarti 6 dibagi 2, 3. Akar 2 kali akar 3. Akar 6 berarti jawabannya 3/6. Nah, seperti itu. Ya toh? Kak, contoh berikutnya Kak? Boleh. Contoh berikutnya. Ada kubus ABCD, EFGH di mana yang ditanyakan itu adalah jarak A ke BH. Jarak A ke
garis BH. Nih garis BH ini jarak A, cara bacanya jarak titik A ya, sebetulnya jarak titik A ke garis BH. Nah 2 titik berarti adalah artinya itu suatu garis BH. Nah maka kita ya udah kita hubungkan dulu. Oke, sebelum dihubungkan kita JWB, jangan lupa kasih kotak K. Oke, boleh. Nah seperti itu. Oke, kita hubungkan dari titik B ke H jadi garis BH, kemudian dari H ke A, oke, dari AH kemudian ke AB. Nah sehingga kita punya segitiga ABH. Oke, nah dari sini pasti kita gambar keluar ya. Segitiga ABH. Oke, kita selidiki dulu apakah segitiga ini termasuk siku-siku atau bukan. Oke, yang jawabannya bukan pasti salah ya, karena segitiga ABH itu merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A di sini nih, Bro. Oke ya. Nah, maka kita buat segitiga siku-sikunya. Ini siku-siku, titik H di atas, titik A di siku-siku. Kemudian ini titik B. Nah setelah itu kita apa? Nah kita akan mencari jarak dari A ke, nah ini ke A ke O, dimana si AO ini pasti siku-siku. Nah ini adalah konsep dari segitiga siku-siku. Nah kalau kalian cara manual nanti lama dan susah, insya Allah nanti akan kakak bahas juga ya. Nah ini kita menggunakan konsep dari menghitung jarak yang segitiga mewakili. Segitiga mewakili ini diwakili oleh segitiga siku-siku. Oke, maka AO sama dengan berarti AO itu sesuai konsep segitiga siku-siku mencari AO, mencari tinggi. Nah, adalah AH dikali AB, AH dikali AB. Nah, sisi terdekat ya, AH dikali AB atau sisi siku-siku ya, dibagi BH. BH-nya itu adalah sisi miring gitu ya. Ya oke, ini misalkan jarak atau rusuknya dari kubus ini itu adalah 6. 6 sama ya. Maka berarti si AB 6, kemudian si AH ini adalah diagonal bidang. Oke. Konsep dari kubus diagonal bidang berapa? Yo Bro, 6 akar 2. Kemudian si BH ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti tinggal tambah akar 3, 6 akar 3. Nah, setelah itu baru kita masukkan si AO sama dengan AH-nya 6 akar 2 dikali 6, AB-nya dibagi 6 akar 3 yang ini, Bro. Nah, maka ini kita boleh coret, ini coret, ya Bro. Nah, habis kan? Nah, karena di sini penyebutnya ada akar 3, maka kita rasionalkan biar mudah menghitungnya seperti itu ya. Karena si penyebutnya akar 3. Udah berarti dikali dengan akar 3 dengan akar 3. Akar 3 per akar 3. Sebetulnya ini tidak menambahkan ya, tapi ini kalau akar 3 bagi akar 3 1, cuma dirasionalkan. Berarti ini 6 dikali 1 6, akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Yang bawahnya ini 6 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 pasti 3. Nah, itu ya. Ini coret sisanya 2. Nah, 2 akar 6. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya 2 akar 6 panjang si AO. Paham? Bagus. Yuk lanjut, ikan cucut. Lanjut. Ya, Kak contoh berikutnya Kak, boleh. Ya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ditentukan titik jarak dari titik E ke bidang. Nah, ini bidang 3 ya, lebih dari 2 berarti bidang AFH. Oke, langsung aja kita jawab. Jangan lupa kasih kotak Kak, boleh. Kotak lagi. Nah, ingat kotaknya ya. Ya. Kemudian kita bidang AFH kita gambar dulu bidang AFH. Oke, ini bidang AFH ya. Oke, ini bidang AFH. Nah, gitu ya. Ini bidang AFH. Kemudian titik E ini kan. Nah, kalau ditarik garis sehingga si E ini menembus ke C. Kalau ditembusin itu menembus ke si C, dari si EC ini diagonal ruang ya, diagonal ruang. Maka nah ini tuh ada perpotongan garis E ini garis EC ini dengan bidang AFH ini di sini nih. Oke. Di sini. Nah, maka si EP. Nah, ini si EP ini misalkan EP ya. Oke, hapus dulu. Nah, ini misalkan si EP nih. Nah, si P ya, si titik P, kemudian si titik P. Nah, EP dan PC. Oke. Nah, bawah si EP ini, nah ini berarti menggunakan sepertiga dan 2/3 DR. Panjang EP dengan panjang PC, nah panjang EP dengan panjang PC itu pasti lebih panjang PC, ya toh? Toh ya. Nah, berarti kalau si PC-nya itu adalah 2/3-nya dari diagonal ruang,
ya toh. Nah maka si EP-nya itu pasti 1/3 dari diagonal ruang. Maka kalau diagonal, karena di sini rusuknya 6, diagonalnya 6/3, berarti 1/3 kali 6/3. Ini kan coret nih, coret bro, jadi 2 kan. Nah berarti sama dengan yoi 2/3. Paham ya? Gampang, mudah. Kalau kalian hitung, wah lumayan ya, lumayan susah ya. Oke, contoh berikutnya kak. Baik, oke. Nah contoh berikutnya ada bidang A, B, C, D, E, F, G, H, dimana titik P ini ada di antara EF atau di tengah-tengah E dan F. Berarti panjang ini tuh sama dengan panjang ini, si EP sama PF sama panjangnya. Kemudian yang ditanyakan jarak titik P ke garis CH. CH itu mana? CH di sini. Oke, kita langsung buat garis bantu, yaitu menghubungkan dari titik C ke H. Jadi garis CH. Oke, kemudian nah dari titik P ke H, kemudian gambar dulu segitiganya P ke C. Nah, jadi ada segitiga PCH. PHC tanpa P. Kalau ada P berarti PHP. Nah, gitu ya, tapi enggak ya. Segitiga PCH. Oke, kita jawab aja langsung. JWB, jangan lupa kasih kotak lagi, Kak. Boleh, monggo. Oke, sebelum kita gambar segitiga PCH, nah di sini kita harus mencari panjang PH. Terus kalau panjang CH kan udah dapat nih. Panjang CH itu berapa ya? Oh, rusuknya belum, nanti kita berapa ya? Oke, oh rusuknya 4 ternyata ya. Berarti ini kalau rusuknya 4 berarti si CH-nya itu diagonal bidang, berarti 4/2. Si PC juga belum tahu. Ya udah kita cari tahu. Cari taunya, oke, kita lihat atau tengok segitiga HEP dari mana nih? Yang ini nih. HEP, siku-siku di E, ya toh? Ya, siku-siku di E. Ini siku-siku di E sama ya. HEP. HE-nya itu pasti 4. Nah, EP-nya itu setengahnya 2. Nah, ini 4, 2. Nah, maka si PH, PHP, PH tanpa P, PHP gitu ya. Tinggal di apa? Pitagorasin, bro. Ya, berarti akar 4/2 ditambah 2/2 sama dengan akar 20. Udah nggak usah disederhanain, nanti dikeluarin juga ya. Nah, kemudian si pH-nya udah ada nih, si pH-nya itu adalah akar 20. Kemudian kita cari si PC dengan cara Nah, ini garis bantu dulu, P tarik ke bawah. Nah, sehingga dari sini ke C. Nah, ini misalkan P aksen lah. P kita proyeksi ke bawah sehingga menghasilkan P bayangan ya. Nah, disambungkan lagi ke si titik C. Maka ini ada segitiga P aksen C, di mana siku-sikunya di P aksen. Oke, kita gambar lagi, bro. P aksen C ya. Ini siku-siku, bro. Oke, di mana panjang si P aksen itu adalah 4. Nah, ini tuh rusuk ya. Ya toh? Oke, P aksen ke C ini berapa, bro? Ya, akar 20. Nah, ini P aksen ke C. Nah, ini sama aja dengan P ke PH, ya toh? P ke PH ini kan titik tengah-tengah, terus ke sudut nih, sudut di depannya. Ini juga sama, sudut depan sama ya. Jadi ini akar 20. Nah, si PC kita akan cari tahu dengan cara Pitagoras juga, bro. Berarti akar 4/2 yang ini ditambah akar 20 dikuadratin sama dengan, ini kan 16 nih, bro. 16 ditambah ini akar 20 dikuadratin, berarti 20. 16 tambah 20, akar 36. Akar 36 berapa, bro? 6. Yoi, bro. Nah, habis ini setelah kita tahu ketiga sisinya, maka kita baru gambar segitiga. Nah, ini P, ini nih P, kemudian H, yang ini H, kemudian C. Nah, kita keluarkan biar tidak pusing. Nah, nanti jadi si triksnya itu silakan kalian gambar segitiganya itu tarik keluar aja ya, biar tidak pusing gitu ya. Kemudian jangan lupa posisi si titik PHC-nya harus sesuai dengan yang ada di gambar kubus ini di dalam kubus, biar tidak keliru ya. Nah, kita tentukan, tapi sebelum tentukan kita kasih sekat dulu biar lebih rapi ya. Kemudian jadi jarak tinggi ya. Nah, jadi jarak titik P ke garis HC atau CH nih. CH pasti selalu siku-siku, ini pasti siku-siku, bro. Nah, ini berarti jarak PO ya, PO nggak tanpa L, nanti jadi PO gitu ya. Nah, ini PO berarti kita akan cari si tingginya, ini adalah si tinggi atau si P lah ini, atau si PO ya, PO. Oke, kemudian karena pH-nya sudah ada, yaitu berapa pH-nya itu pH itu adalah akar 20. Kemudian si PC-nya itu adalah 6, HC-nya atau CH-nya itu adalah berapa, bro? Yoi, bro, 4.
Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita tengok kembali. Nah, ini adalah konsep dari si segitiga sembarang ya. Jadi ada dua langkah yang harus kita kerjakan. Nah, bisa dimisalkan bisa cari si X-nya itu OH, kita cari OH, bisa juga OC. Gitu ya, nanti baru segitiga Pitagoras, segitiga siku-siku kita cari yang dimisalkan yang ini aja, OH aja nih, OH. Cari OH itu sama dengan menggunakan konsep aturan kosinus ya. Berarti kuadrat sisi terdekat ditambah sisi terdekat lainnya berarti PH kuadrat, ini PH kuadrat ditambah HC kuadrat. Nah, dikurangi sisi terjauh berarti PC kuadrat, yang ini sisi terjauh dari si OH. Ini X lah, bolehlah OH atau X sama aja ya. Dimisalkan OH atau HO gitu, dibagi 2 HC, dibagi 2 HC itu letak si X berada atau letak OH berada. Letak OH berada itu ada di garis HC, betul? Ya toh? Oke, betul ya. Next, selanjutnya itu berarti tinggal kita ganti pH-nya dengan akar 20 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratin dicurangi 6 kuadrat dibagi 2 kali 4 akar 2. Maka kita ini akar 20 dikuadratin ditambah 4 kali 4 pangkat 2 kan 16. Akar 2 pangkat 2 kan 2. 2 kali 16 32 dicurangi 6 pangkat 2 36 dibagi 2 kali 4 8 akar 2. Kita operasikan, bisa dioperasikan, maka kita peroleh ini kan 32 dikurangi ini kan sisanya berapa? 4 ya, minus 4. Nah, minus 4 ini minus 4 ini ditambah 20 berarti 16. Nah, 16 dibagi 8 akar 2, maka sisanya, nah ini bisa dicoret, ini dicoret, ini coret, sisanya 2. Nah, gitu ya. Nah, karena penyebut ada bentuk akar, maka kita rasionalkan biar mudah dihitung. Maka sama dengan 2 kali akar 2, 2 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2. Ternyata ini kita coret lagi, 2 bagi 2, 1, sisanya akar 2. Nah, jadi OH itu akar 2. Udah beres belum? Belum ya, karena kita akan mencari si PO ya atau si T. Nah, maka si PO itu sama dengan Pitagoras, berarti ini akar 20 akar 20 dikuadratin dicurangi akar 2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar 20 kurangi 2 sama dengan akar 18, bisa disederhanakan lagi menjadi akar 18 itu 9 kali 2, sehingga jawaban yang paling sederhana adalah 3 akar 2. Paham? Bagus. Yang belum paham ditengok lagi videonya, silakan cek kembali ya. Nah, kemudian untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan seperti yang ada di contoh soal berikut pembahasannya. Silakan kalian berkreasi ya. Jadi silakan kalian catat materi, contoh soal dan juga latihan soalnya dan dikumpulkannya di tempat yang berbeda. Untuk materi dan contoh soal itu dikumpulkannya di tugas keterampilan. Sedangkan untuk latihan soal dikumpulkannya di tugas pengetahuan. Nah, itu aja yang dapat kakak sampaikan dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian juga tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.